Halo guys, senang sekali bisa ketemu lagi, bisa bikin video monolog lagi. Mohon maaf kemarin agak jarang bikin video monolog begini, jadi malu ya sama wapres kita, sama Gibran, yang bisa bikin video hampir setiap hari. Padahal dia wapres ya, yang kesibukannya pasti luar biasa. Nah, hari ini saya tertarik dengan sebuah kejadian atau peristiwa yang terjadi di JCC ya, ketika Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan dalam town hall meeting Danantara yang digelar di Jakarta Convention Center ini. Nah, yang menarik perhatian adalah keputusan untuk meminta awak media keluar dari ruangan sesaat sebelum arahan dilakukan gitu, disampaikan. Nah, ini tentu saja membuat publik bertanya-tanya nih. Ya, banyak pertanyaan lah tentang transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola komunikasi publik dalam penyelenggaraan acara kenegaraan dan korporasi BUMN ini. Jadi sebagai figur publik ya, publik figur dan kepala negara, saya rasa Presiden Prabowo memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk menjalankan komunikasi yang terbuka dan transparan, terutama ketika berhadapan dengan isu-isu penting yang menyangkut kinerja BUMN dan pengelolaan investasi nasional. Karena kan ini menyangkut dana yang dikelola, ya, dana negara yang dikelola. Nah, penutupan akses media dalam momen krusial seperti arahan kepada direksi BUMN ini justru menimbulkan kesan ada sesuatu yang ingin disembunyikan. Nah, dalam era komunikasi modern dan keterbukaan informasi publik seperti sekarang ini, tentu saja publik berhak untuk mengetahui bagaimana pemerintah dan BUMN mengelola aset negara dan mengatasi masalah-masalah internalnya. Nah, dengan menutup akses media, maka akuntabilitas publik terhadap kinerja direksi BUMN menjadi kabur dan berpotensi menimbulkan spekulasi negatif. Ya, meskipun ada argumen bahwa arahan Presiden Prabowo ini bersifat kritis ya, dan menegur lah, tujuannya untuk menegur para direksi BUMN. Jadi perlu dilakukan secara tertutup ya. Ya oke lah, kita bisa memahami itu dari sisi efektivitas komunikasi internal. Tapi hal ini harus diseimbangkan juga dengan kebutuhan transparansi. Jadi sebaiknya arahan kritis tersebut ya tetap disampaikan kepada publik dalam bentuk ya misalnya ringkasan atau laporan resmi yang menjelaskan konteks dan langkah-langkah perbaikan yang akan diambil. Nah, jadi bukan melakukan penutupan akses komunikasi gitu ya. Karena penutupan media secara total seperti ini justru memberi ruang bagi ketidakpastian dan menimbulkan pertanyaan tentang seberapa serius pemerintah dan BUMN menangani masalah yang ada. Nah, apakah arahan tersebut hanya sebatas teguran internal tanpa tindak lanjut yang jelas, atau ada potensi konflik kepentingan misalnya sengaja ditutup-tutupi? Kan kita nggak tahu jadinya ya. Nah, saya rasa hal ini sangat mengurangi kepercayaan publik ya. Sikap tertutup ini berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan BUMN. Ketika komunikasi tidak transparan, maka publik cenderung skeptis dan menganggap ada masalah yang sengaja disembunyikan. Dan tentunya ini juga melemahkan fungsi pers sebagai pengawas. Karena sebagaimana kita tahu, media ini kan memiliki peran penting sebagai pengawas dan kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah dan pengelolaan BUMN. Nah, dengan dilarangnya media meliput, maka fungsi kontrol ini ya jadi terhambat dan potensi penyalahgunaan kekuasaan atau ketidakefisienan jadi tidak terungkap gitu. Dan tentunya juga ini membuka celah untuk praktek otoritarian ya, praktek otoriter dalam komunikasi. Nah, penutupan akses media dalam forum publik yang seharusnya menjadi ruang dialog terbuka ini menandakan adanya praktek komunikasi yang otoriter dan tidak demokratis. Dan hal ini bertentangan dengan prinsip good governance yang mengedepankan keterbukaan dan partisipasi publik. Ya, jadi saya rasa seperti itulah. Dan tapi sepertinya ya kita harus mulai membiasakan diri dengan keadaan seperti ini. Karena ya kemungkinan besar kejadian seperti ini bakal sering terjadi.
Salam.